Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini statistika. Kalau kemarin ukuran penyebaran data dan pemusatan data, kali ini kita akan belajar tentang ukuran letak data, yaitu ukuran letak data meliputi dari kuartil, desil, dan persentil. Jadi ada tiga. Apa itu kuartil, apa itu desil, dan kemudian persentil yang terkait dengan data statistika. Maka kalian perhatikan penjelasan ibu berikut ini ya. Yang pertama kita bahas yaitu kuartil. Nah, kuartil adalah 3 buah nilai yang membagi susunan data yang telah diurutkan dari terkecil ke terbesar atau dari yang nilai minimum ke nilai maksimum menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil, bahasa Inggrisnya quart, berarti 4 ya kan, dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian dibagi menjadi 4 bagian seperti apa? Nah, maka ada kalimat di sini yaitu diurutkan dulu. Setelah diurutkan kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, jumlahnya sama. Maka kalau begitu kita harus perlu mengurutkan dulu. Jadi nggak boleh mencari kuartil itu datanya masih acak-acakan, datanya masih dari yang besar yang kecil ada di tengah, kemudian seperti itu ya. Maka kita harus urutkan dulu, itu penting. Itu untuk data yang data tunggal. Kemudian kalau untuk data kelompok pastikan disajikan ke dalam tabel. Itu kan sudah pasti berurutan dari kelas yang pertama, itu sudah pasti nilai yang paling kecil gitu. Jadi kalau seperti itu pasti ada nanti ada rumusnya lagi. Tetapi untuk mencari letaknya tetap menggunakan rumus apa? Pembagi dibagi menjadi 4 gitu, atau apa? Dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Oke, selanjutnya perhatikan. Jadi kuartil itu ada 3. Ada kuartil pertama, maaf ini salah ibu. Kuartil pertama ini berarti kuartil kedua, ini kuartil ketiga gitu ya. Kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Salah copy ini bu. Nah kalau yang ininya benar. Jadi cara mencarinya yaitu dari n ini berarti jumlah data. Kalau datanya 10 berarti ya 1/4 per 10. Jadi letaknya di mana? 1/4 per 10 itu di 2,5, atau datanya berapa? 20 misalnya, 20/4. 20/4 berarti 5, berarti data kelima. Nah setelah diurutkan data kelima itu berapa? Maka disitulah letaknya kuartil pertama. Kemudian letak kuartil kedua berarti setengahnya. Kemudian kuartil ketiga atau kuartil atas yaitu 3/4-nya gitu. Kemudian untuk rumusnya, nah ini untuk mencari kuartil 1 atau kuartil 2 atau kuartil 3, rumusnya seperti ini. I nya ini berarti bisa diganti dengan 1, 2, dan 3. Kemudian TB sudah pasti tepi bawah, P panjang kelas, I nya nanti ini tergantung kamu cari kuartil berapa. Kalau kuartil 1 berarti Q 1 berarti di sininya 1, N nya berapa, kemudian per 4 F, kemudian FQ frekuensi kuartil. Oke, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan keterangan dari soalnya. Nah, QI kuartil ke I itu bisa diganti dengan 1, 2, 3. Kenapa hanya 1, 2, 3? Karena kuartil itu cuma ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil bawah, tengah, dan atas. Kemudian TB berarti tepi bawah kelas kuartil. Maka sebelum menghitung kita harus mencari posisi kuartilnya di mana, di kelas berapa gitu ya. Nah ini untuk data ke kelompok. Caranya bagaimana? Ya cari yang tadi 1/4 kah, setengah kah, atau 3/4, tergantung kuartil berapa yang ditanyakan. Kemudian untuk P panjang kelas kalian tahu, kemudian N banyaknya data, kemudian F besar frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti nanti kalau disajikan tabel kita harus menambahkan kolom untuk frekuensi kumulatif. Kemudian FQ
F kecil, Q kecil, indeksnya Q, berarti frekuensi kelas yang mengandung kelas kuartil, yang ada kuartil di situ, itulah frekuensinya yang diambil. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan, akan Ibu kasih contoh. Ini selanjutnya datanya ada 5 kelas. Kelas yang pertama 1 sampai 5 frekuensinya 6. Kemudian selanjutnya 6 sampai 10, kemudian sampai 21 sampai 25. Anak-anak, sebelum itu kita harus mencari dulu nih posisi kelas kuartil. Misalkan dari sini disuruh menentukan Ibu kasih 2 ya, Q2 dan Q3 misalkan. Disuruh mencari kuartil 2 dan kuartil 3. Maka karena kita membutuhkan frekuensi kumulatif, kita tambahkan dulu kolom untuk mengisi frekuensi kumulatif. Nah, sudah di sini 6, 4, 10 dan seterusnya, jumlahnya sampai 40. Jumlahnya 40. Kemudian apa saja tadi di rumus yang dibutuhkan? Kita cari dulu posisinya ya. Kelasnya ada di mana nih, kelas kuartilnya? Kuartil 2 ada di mana? Kuartil 3 ada di mana? Kalau Q2 itu berarti setengah N. Kalau Q3 itu berarti 3/4 N. Ini berarti setengahnya 40. Kemudian di sini 3/4-nya 40. Setengahnya 40 itu 20. Di sini posisinya 30. Maka letaknya di mana? Maka letaknya Q2 ada di data 20. Di sini 10. Berarti letaknya di sini. Di sini adalah kelas kuartil 2, kemudian 30, di sini sampai 25 aja. Berarti di sini kelasnya Q3. Nah, nanti yang kita gunakan, yang kita ambil tepi bawahnya untuk menghitung kuartil kedua ya pasti kelas yang ini. Untuk kelas kuartil ketiga pasti kelas yang ini untuk menghitung tepi bawahnya. Kemudian untuk frekuensi yang mengandung kelas kuartil gitu. Oke, rumusnya tadi apa? QI sama dengan TB ditambah P I dikali N/4 dikurang F per FQ. Oke. Sekarang Ibu mau jawab dulu yang kuartil kedua. Q2 sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikali I dikali N/4 dikurang F besar per FQ. Panjang gini. Oke, tepi bawahnya Q2, tepi bawahnya 11 dikurangi 0,5. Ini 11 dikurangi 0,5. Ingat ya, mencari tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5 berarti 10,5 ditambah panjang kelasnya 15 dikurangi 11 berapa? 4 ditambah 1 5. Ibu langsung saja karena penjelasan ini sudah mencari panjang kelas kemudian mencari tepi bawah itu di penjelasan sebelumnya, di video sebelumnya sudah ada sama caranya. Kemudian F besar itu adalah frekuensi sebelum kelas kuartil kumulatif. Ntar dulu, I dikali N kan 2 dikali 40 per 4, kemudian dikurangi dengan F besar. F besarnya itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, berarti 10. Kan kelas kuartilnya di sini, maka sebelumnya pasti 10 per FQ, frekuensi kumulatif. Di mana posisinya? Berarti yang diambil adalah 15. Nah, setelah ini kita
Kita lanjutkan. 10,5 ditambah 5. Kemudian 2 kali ini 20 dibagi 4. Oh maaf salah. Ini 480 berarti 20 dikurangi 10 per 15. Kemudian selanjutnya berapa? 10,5 ditambah ini 5, 10 per 15 berarti 10 per 3. Ibu langsung saja sama dengan 10,5 ditambah ini 3,3 berarti 13,83. Jadi kita sudah mendapatkan bahwa Q2 itu adalah 13,83. Lalu bagaimana dengan Q3? Kita tadi sudah nyari Q3 ya. Nah, untuk Q3 Ibu langsung saja. Berarti Q3 Ibu nggak tuliskan lagi rumusnya. Tepi bawahnya berarti kelasnya di sini berarti 15,5 ditambah panjang kelasnya 10. Kemudian di sini 30. Nah, Ibu langsung saja dikurangi dengan 25 kelas sebelumnya ini per berapa? F-nya ini 8. Maka 15,5 ditambah ini jadinya 25 per 8 ditambah 3,125 sama dengan 18,625. Inilah kuartil ketiganya. Jadi gitu caranya. Oke ya. Kemudian setelah kuartil itu tadi katanya kalau kuartil dibagi menjadi 4. Sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu tentang desil. Apa itu desil? Desil adalah 9 buah nilai yang membagi susunan data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama. Letak desil dapat dicari dengan menggunakan rumus. Nah, jadi kita tetap menggunakan rumus untuk mencari letak kelas desil. Letak kelas desilnya itu di mana gitu ya. Ini desilnya. Kemudian ada ini mencari posisi untuk data kelompok ini. Kemudian ada lagi mencari desil ke I. Desil ke I nanti kalian cari ya di buku kalian. Desil ke I itu I untuk data tunggal I N ditambah 1 per 10. Desil kata-katanya desil berarti per 10. Kuartil berarti pernya 4, desil berarti pernya 10. Kemudian tadi yang ketiga ada persentil, persen berarti per 100 gitu cara mengingatnya. Nah, ini nanti kalau misalkan didapatkan nilai DI-nya itu tidak genap, maka kalian harus mencari desilnya itu menggunakan caranya nanti kalian kalian cari apa yang dimaksud dengan interpolasi linier. Nah, nanti kalau yang didapatkan setelah mencari desil yang ini kemudian datanya tidak genap, maka harus mencari dengan cara interpolasi linier. Nanti kalian cari di buku kalian. Selanjutnya, bagaimana untuk mencari desil apabila datanya data kelompok. Ini adalah rumusnya. DI sama ya, mirip banget sama yang kuartil tadi, hanya bedanya di sini ada bedanya hanya pernya 10. Kalau di kuartil tadi pernya 4. Dan di sini sudah pasti TB-nya itu tepi bawah kelas desil, kemudian P-nya itu panjang kelas, yang ini juga sama yang mengandung desil. Oke, kuartil ke I-nya bisa diganti 1, 2, 3. Jadi
untuk mencari desil itu paling besar adalah D10 atau desil ke 10. Jadi kalau ada soal disuruh mencari desil ke 11, ya itu sudah pasti nggak ada gitu ya. Karena kenapa? Karena batasnya sampai 10 desil per 10. Jadi batasnya per 10. Kemudian TB, tepi bawah kelasnya, desilnya ke I, panjang kelas, kemudian seterusnya. Mirip banget sama yang kuartil tadi. Nah, makanya nanti cara pengerjaannya pasti sistemnya sama. Kalian harus mencari dulu kelas desilnya di mana. Setelah ketemu kelas desilnya, tentukan tepi bawahnya. Setelah ketemu tepi bawahnya, berapa panjang kelasnya, kemudian substitusikan semua sesuai dengan rumus yang disediakan gitu. Oke, selanjutnya yaitu tentang persentil. Nah, persentil itu apabila data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, maka ukuran tersebut disebut persentil. Nah, Ibu bilang tadi kalau persentil berarti dibagi menjadi 100, maka pernya ini 100. Rumusnya juga insya Allah gak jauh beda dengan yang kuartil, desil, persentil. Ukuran letaknya ini, nah pernya yang membedakan. Kalau yang ininya juga sama. Nih, yang membedakan hanya per 100-nya karena dia persentil. Oke, sekarang akan Ibu kasih contoh sekalian untuk yang desil, kemudian untuk desil dan persentil. Oke. Nih, perhatikan. Ada datanya data kelompok. Kelas pertama 41 sampai 45 dengan frekuensinya 3. Maka apa yang perlu kita tambahkan dari tabel yang disediakan ini? Yang perlu ditambahkan apa? Frekuensi kumulatif. Kenapa? Karena dari rumus ini nih disuruh mencari desil ke 1, desil ke 9 soalnya ya, persentil ke 25 dan kemudian persentil ke 60. Nih, kita tambahkan frekuensi kumulatif. Sekarang langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari letak D1 atau desil ke 1. Kita jawab yang A. Untuk mencari D1, apa tadi? 1. Jumlahnya berapa datanya? Jumlahnya 40. Jumlahnya 40 berarti 40 dibagi 4. Kan I dikali N per 10. I dikali 40 per 10. Berarti posisinya di 4. 4 itu di kelas mana? Ini di sini sampai 3, kemudian 4 sampai 9 ada di sini. Berarti di sini posisi D1. Maka kelas yang kita gunakan untuk menghitung desil ke 1 adalah kelas 46 sampai 50. Maka kita substitusikan langsung ke rumus ya. Rumusnya nggak perlu Ibu tulis lagi. Maka Ibu langsung 46 berarti tepi bawahnya 45,5 ditambah 5, kemudian tadi ini 4, kita nggak usah tuliskan, langsung saja 4 di sini dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Sebelumnya berapa? 3 per frekuensi ini 6. 45,5 ditambah 5 dikali 1 per 6. Oke, maka 45,5 ditambah 5 dibagi 6 0,83. Maka jawabannya adalah 46,33. Inilah desil ke 1. Kemudian sekarang kita cari desil ke berapa? Ke 9. Berarti yang B. D9
Kita cari dulu letaknya dia di kelas mana. 9 dikali 40 dibagi 10 sama dengan 36. Data ke 36 itu ada di mana? Oh, data ke 36 di sini 33. Berarti di sini adalah posisi desil ke 9. Di sini posisi kelasnya desil ke 9. Yang kita gunakan pasti yang di sini kelasnya. Langsung substitusikan ke rumus, berarti tepi bawahnya 61 dikurangi 0,5 berarti 60,5 ditambah panjang kelasnya tadi itu 5 ini ya. Kemudian berapa tadi ini? 36 dikurangi kelas sebelumnya 33 per 7. 60,5 ditambah 5 dikali 7. 36 dikurangi 33 3 per 7. 15 per 7 itu 60,5 ditambah 15 per 7 2,13, maka langsung dijumlahkan 62,63. Oke, di sini kita dapat berapa? Desil ke 9-nya adalah 62,63. Gitu caranya, mudah ya. Yang penting kalian langkah pertamanya adalah cari dulu posisi kelasnya, kelas desilnya di mana, kelas kuartilnya di mana, kelas persentilnya di mana. Ini yang desil, sekarang kita cari yang ini ya, yang persentil ke 25 dan ke 60. Oke, Ibu tuliskan kembali ini tabelnya. Kita cari dulu kelasnya. Di manakah kelas persentilnya? Persentil 25. P25 berarti 25 dikali 40 per 100. Jawabannya 10. Data ke 10 ada di mana? Oh, ada di sini di kelas 51 sampai 55 karena di sini 9. Berarti P25 ada di sini. Kemudian kita langsung mengerjakan. Karena kita sudah tahu kelas mana, tepi bawahnya yang mana yang mau digunakan. P25 sama dengan tepi bawahnya 50,5 ditambah panjang kelasnya 5, 10 dikurang berapa? 10 dikurang kelas sebelumnya 9, kemudian 16. Ini P25 sama dengan 50,5 ditambah 5 dikali 1 per 16. 5 per 16 50,5 ditambah 5 per 16 0,31. Maka jawabannya adalah berapa? 50,81. Ini adalah persentil ke 25. Setelah kita dapatkan ini persentil ke 25 tadi yang soal D, yaitu untuk persentil ke 60. Maka kita cari dulu posisinya. I dikali N kemudian dibagi dengan 100. I nya 40 dikali 60 tuh ya, Ibu kebalik ini 124. Jadi ada di posisi data ke 24. Maka setelah ketemu tentukan kelasnya, kemudian substitusikan ke rumus yang diketahui seperti ini. Kemudian nanti akan kalian dapatkan persentil ke 60 itu berapa nilainya, gitu ya. Oke, sekian penjelasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.